Kami mengaku tidak mampu satu bersama yang sedang memampukan kami Dewa
bicara kami, buat perbuatan lewat segala sikap kehidupan kami ya Bapa, menjadi berkat kepada orang lain. Dan kami percaya bahwa berkat hikmat daripadamu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Persiapkan kami ya Bapa, persiapkan kami sebagai saluran berkat pada hari ini ya Bapa. Terpujilah namamu, termulialah Engkau ya Bapa kami yang kudus, mampukan kami semua Tuhan di dalam setiap pelayanan. Bahkan juga bagi akan sebagai jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik yang semua kami terima melalui pandang Tuhan, memberkati setiap kami dan damai sejahtera, puji-pujian dari hati kami, dari jiwa kami yang kami naikkan kepadamu, karena bahwa Tuhan Allah yang layak ditinggikan, yang layak diaturkan. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan bahkan tempat ini Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu, dalam kendalian-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Halo. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi semua jemaat SIB Pohon Batu. Apa kabar kita semua hari ini? Lambai tangan kalau kamu oke. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya pasti mereka yang online pun mantap ya, semua sedang menghadap komputer ataupun handphone masing-masing. Ya, selamat bertemu kembali kita pada pagi ini, penghujung bulan Januari. Ya, sebelum kita memulakan acara kita, baik kita datang di dalam doa pembukaan kita. Saya akan membawa kita di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang kami dapat datang berkumpul bersama-sama dengan jemaat ahli keluarga kami Tuhan, saudara-saudari kami di dalam Kristus, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membangunkan kami daripada tidur kami pada pagi ini, karena Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami dapat merasai angin yang meniup kami dapat mendengar, kami dapat melihat. Kami sungguh bersyukur kerana anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin membawa beberapa perkara Tuhan.
Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan, Pohon Batu, di mana jua mereka berada Tuhan pada saat ini, baik yang sudah melangkah keluar daripada pulau ini untuk menjalankan percutian bersama ahli keluarga, baik juga kami yang berada di Pulau Labuan ini. Tuhan, kami berdoa, mohon perlindungan-Mu menyertai setiap pribadi kami Tuhan, di dalam apapun yang kami lakukan, di mana jua kami berada. Tuhan, Engkau melindungi, Engkau yang menjaga dan memelihara kami, menjauhi kami daripada malapetaka, kecelakaan, bahkan penyakit sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, pada hari ini mengingatkan pembangunan rekreasi yang sedang dijalankan Tuhan. Kami menyerahkan proyek ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, dalam kami melihat pembinaan proyek ini Tuhan, daripada permulaan, pertengahan sehingga akhirnya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mencukupi segala keperluan kami Tuhan Yesus Kristus. Untuk EJK pelaksanaan Tuhan, kami berdoa Engkau berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk mengatur segala yang perlu untuk pelaksanaan proyek ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang memberi keperluan kami Tuhan, mencukupi segala keuangan yang kami perlukan Tuhan, bahkan material yang kami perlukan untuk pembangunan ini. Kami berdoa Tuhan, campur tangan-Mu di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Begitu kami berdoa juga Tuhan pada hari ini untuk pastor kami, Pastor Johnny dan keluarga Tuhan. Kami memberkati pastor kami Tuhan, Engkau yang akan memberi dia hikmat dan kebijaksanaan dalam dia menjadi pastor kami, dalam dia menggembalai, merawat jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus memberkati dia Tuhan. Apapun perkataan yang keluar daripada mulutnya menjadi sesuatu yang datang daripada Tuhan, yang memberi kekuatan kepada jemaat kami di Pohon Batu ini Tuhan. Dan Engkau juga memberi dia visi apa yang Engkau mau untuk gereja kami juga Tuhan. Engkau pakailah dia Tuhan selama dia menjadi pastor kami di sini Tuhan. Pembangunan demi pembangunan Tuhan, dan kerohanian kami semakin bertambah kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk ahli keluarganya Tuhan. Engkau yang menolong mereka semua Tuhan, melindungi mereka Tuhan, keluar masuk mereka daripada rumah ke mana jua Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan tetap menyertai pastor dan keluarga. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk majelis gereja kami Tuhan. Kami berdoa Engkau juga yang memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan. Engkau yang memberkati mereka dengan kekuatan Tuhan. Walaupun mereka berada di dalam pekerjaan sekuler Tuhan, dan mereka juga melayani di dalam gereja Tuhan, Engkau yang melihat keperluan mereka, memberi mereka kekuatan, memberi mereka kemampuan dan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk majelis gereja yang telah Engkau berikan kepada gereja kami Tuhan. Dan tidak lama lagi Tuhan kami akan mengadakan pilihan Tuhan, pembubaran semua EJK, baik di peringkat gereja, di peringkat kawasan, baik juga di peringkat negeri Tuhan, pusat. Kami berdoa campur tangan Tuhan, supaya Tuhan Engkau yang memilih orang-orang yang berkaliber, orang-orang yang mau melayani Engkau dengan penuh kerendahan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan nama-Mu yang sentiasa ditinggikan di dalam sidang kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk tim pujian dan penyembahan Tuhan, dari pemimpin, daripada backup singer, dan dari pemain musik, bahkan IT, multimedia kami, dan juga internet coverage kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan, memampukan kami Tuhan dari permulaan sehingga akhirnya, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan Yesus Kristus. Persiapkanlah hati kami Tuhan,
Sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan, dalam kami menghadapi perjamuan kudus yang akan diadakan Tuhan. Biarlah kami sentiasa diperingatkan pengorbanan-Mu yang sangat besar di atas kayu salib untuk menebus manusia daripada dosa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Begitu juga untuk firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan, dan Engkau yang memenuhi setiap keperluan kami yang telah mendengar. Yang datang pada hari ini tidak akan pulang dengan kosong, tetapi mendapat jawaban akan permasalahan pergumulan, akan mendapat kekuatan dan dorongan untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami telah minta ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, ya sudah buka mata, banyak lagi orang yang sudah datang. Ya, puji Tuhan. Ya, oke, mari kita sorak-sorai kepada Tuhan ya. Oke, mari saya jemput jemaat semua berdiri. Siapa orang-orang baru di sini? Adakah hari ini? Sila lambai. Oke. Berapa orang tuh? Di belakang juga sana kan? Oke. Puji Tuhan, kita ada tetamu sebelum tahun baru Cina kan? Haleluya. Oke. Sebelum kita memulai kebaktian, mari saya jemput tim pujian dan penyembah. Maaf. Mari saya silakan duduk. Ya, oke, terima kasih. Saya berikan masa untuk yang membaca firman Tuhan. Adik-adik kita yang membaca firman Tuhan, dipersilakan. Hana dan Saswan. Kita mulai dengan perjanjian lama dulu. Shalom. Oke, bacaan kita Hosea 12 ayat 8 hingga 15. Ayat 8, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgad mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Untuk mendapat istri yang menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutangnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Amin. Oke. Perjanjian baru
saya baca untuk kita ya. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 10. Ya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Ia tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Itu bacaan kita pada hari ini. Alright, mari kita tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan. Beri semangat kepada kita. Oke, mari kita angkat berdiri. Kita akan memulakan pujian dan penyembahan kita. Dipersilakan tim pujian. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyatakan kerinduan kita, tujuan kita hidup di dunia ini. Katakan kepada Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Berdiam di dalam
Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, saya ada itu kan. Kalau saya tanya sudah siap untuk memuji Tuhan, kita kata aku siap. Supaya kita semangat kan? Oke. Sedia? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Aku siap. Saya mau tengok tuh. Semua tangan begini ya. Kita akan buat dua-duanya. Lagu medley saat ini datang lagi dan bagi indah. Tangan
sekarang sampai masanya kita untuk menjalankan tangguh persembahan. Saya mohon persiapan Dekan Yohanes untuk membawa kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan kehidupan diri kita, persiapan kita kepada Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena anugerah kasih Tuhan yang begitu luas dan begitu besar buat kehidupan kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami mempersiapkan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan, membawa berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan, pada hari-hari yang lalu dan bulan-bulan yang lalu dan tahun-tahun yang lalu Tuhan. Kami mengangkat jiwa dan diri kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Itulah sesuatu yang sungguh besar, anugerah yang begitu besar buat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini, di mana Tuhan kami mengingatkan kembali Tuhan, walaupun pemberian kami atau collection kami sedikit, tapi Tuhan telah memperingatkan kami bahwa Tuhan telah memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Engkau telah memberkatinya Tuhan, dan Engkau telah mencukupi semua 5.000 orang itu dan melebihi dengan 12 bakul. Kami mengingatkan itu Tuhan daripada diri kami, pada gereja kami Tuhan. Biar kami memberi yang terbaik Tuhan, dengan kerendahan hati kami, bukan karena nilai yang kami beri Tuhan, tapi sesuatu yang begitu dalam yang kami ingin berikan kepada Tuhan adalah berkat yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami, yaitu nafas dan kehidupan kami Tuhan, hingga kami menikmatinya pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang melihat dan memberi kecukupan untuk semua kami Tuhan yang menikmati itu Tuhan. Tuhan, kiranya kami telah melanggar atau berdosa, kami tahu Tuhan kami manusia berdosa. Ampuni kami Tuhan pada pagi hari ini. Biar segala pujian syukur kami, penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau memberi kami suatu pengertian yang begitu mendalam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang akan memberi pada pagi hari ini, maupun tidak punya kesempatan untuk memberi. Biar mereka juga Tuhan, keinginan yang terdalam juga ingin memberi dan membantu dalam pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, bagi hamba-Mu yang mengurus hal keuangan gereja ini Tuhan, Engkau memberi dia hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan, biar dapat mengurus, menyelesaikan semua perihal gereja ini dengan baik, hingga semuanya dipakai dengan sungguh-sungguh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih yang tidak terhingga. Kami memikirkan, mengingatkan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kesempatan itu ada di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di bumi serta di surga. Ini pujian dan syukur kami yang diangkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Sementara tangguh dijalankan, kayak kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti
sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita diam sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini, baik ianya di dalam keluarga, di dalam keuangan, ekonomi, di dalam perhubungan, apapun, sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan ketahuilah bahwa kuasa yang ada di dalam Tuhan itu, yang ada di dalam kita, melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Meskipun bumi bergoncang, kita dihadapi dengan segala persoalan tantangan kehidupan, apapun juga, Tuhanlah satu-satunya, hanya Tuhan yang dapat meneduhkan pada hidup kita. Tuhanlah perisai dan perlindungan di hidup kita. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan pada hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara
Mari kita tunduk kepala. Bersyukur sebab Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Saat ini waktunya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah manusia yang biasa. Karena kasih Tuhanlah kita ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu buat kami. Pengorbanan-Mu yang tidak dapat ditandingi oleh manusia dan ciptaan lain. Pengorbanan Tuhan itulah titik sejarah kehidupan kami yang memberikan kami hidup yang kekal. Kami mengakui Tuhan adalah kami manusia yang berdosa. Tapi firman Tuhan berkata, apabila kami datang kepadamu, maka Engkau akan menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan. Itulah satu kesyukuran kami Tuhan, rasa terima kasih kami. Berkati kami Tuhan lewat firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan dalam kami mengalami badai hidup selama ini Tuhan. Tapi pada waktu kami berteriak minta tolong bahwa ada Yesus yang menolong kami, menggendong kami, mengasuh kami, mengangkat kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami juga melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini, mohon supaya Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami harus lakukan Tuhan, agar kami berserah penuh atas hidup kami kepadamu, karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami sambut berkat perjamuan kudus dan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, shalom dan selamat datang, selamat beribadah untuk seluruh jemaat Tuhan. Untuk tahun yang baru ini kita bersyukur dapat bersama untuk beribadah. Puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk bersama beribadah di tempat ini, dan mari kita melaksanakan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik, seperti yang terpampang di depan kita, saya membawa kita untuk memperhatikan dan menikmati firman Tuhan di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga 27. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Satu hal yang saya sampaikan untuk kita, mengapa kita melaksanakan perjamuan kudus, salah satu adalah kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Berarti kehidupan kita mesti, ya, bukan pilihan, tetapi mesti dipenuhi oleh kasih Tuhan atau kasih Allah
di mana damai sejahtera seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbicara tentang buah roh. Itulah isi atau inti daripada kasih Allah, di mana kasih Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekadar kita untuk peringati bahwa Yesus itu juru selamat, Dia mengasihi kita. Apa refleksi hidup kita? Kita harus memberikan hidup kita itu bukan saja daripada kasih. Haleluya. Turun dengan singkat untuk firman Tuhan yang saya sampaikan lewat kita melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bagi penyanyi lagu. Saya mengajak jemaat Tuhan kita mengambil cawan dan roti yang dibagi kepada kita atau diberikan kepada kita, dan saya sarankan boleh berdoa dalam hati masing-masing, mohon supaya Tuhan memimpin agar Tuhan memberikan kita kedamaian dalam hati. Kerukunan itu sangat penting, bukan saja terhadap sesama, tetapi kerukunan terhadap Tuhan itu sangat penting. Dan apa yang saya sampaikan seperti tadi mengenai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, bukan sekadar kita memperingati akan apa yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya dan kita teruskan pada hari ini, adalah untuk memperingati kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Kita sangat bersyukur untuk pertama kali kita buat perjamuan kudus. Mari kita bersama juga untuk memulai komitmen kita untuk menempatkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita menjadi suatu pengisian modal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu bahwa pagi ini adalah bukan suatu kehendak kita ya, ataupun suatu liturgi semata-mata, tapi ianya memberi kesan baik untuk kita, karena inilah firman Tuhan. Harap yang sudah dibaptis di bagian untuk perjamuan kudus ini, kalau ada yang lewat belum mendapatkan, boleh angkat tangan.
jemaat Tuhan berdiri bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita angkat sama-sama roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Cawan ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami percaya bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk setiap orang percaya. Kami tahu Tuhan bahwa kami telah melaksanakan sekreman ini pada pagi hari ini bukan sesuatu yang biasa, tapi kiranya ia lebih berarti, bermakna buat setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian ini. Kiranya Tuhan berkat melimpahi dalam kehidupan kami bersama sehingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh, silakan. Baiklah, untuk hari ini atau minggu ini kita akan lanjut lagi dengan satu tema yang berbicara tentang orang Kristen memiliki iman yang munafik. Atau masih ingat tema firman Tuhan pada minggu yang lalu? Yang hadir sejarah, orang Kristen atau gereja yang memiliki iman yang praktik. Itu minggu yang lalu. Pagi ini kita melihat iman yang munafik. Oke. Akan datang mungkin berkaitan tentang iman juga. Mari kita melihat dalam Injil Matius ayat 5, bab 15 ayat 7 hingga 9. Seperti apa yang di depan kita adalah di dalam Injil Matius bab 15 ayat 7 sehingga 9. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah berita manusia. Kita melihat latar belakang daripada ayat ini, di mana satu perkataan atau perintah yang telah ditekankan oleh Yesus kepada murid-murid orang Farisi, orang sekitar pada ketika itu. Dan dia berkata, hai orang-orang munafik. Sudah tentunya Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sudah mengenal dia, tetapi dia mengingat kembali masa lalu orang Israel menerima firman Tuhan. Dan pada waktu itu, inilah nubuat Nabi Yesaya
digenapi pada waktu Yesus mengatakan seperti di dalam ayat 7, di mana bangsa ini dia kata, karena bangsa ini adalah pilihan. Justru mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Berarti memuliakan Tuhan itu bukan sesungguhnya dari dalam. Karena kekuatan seseorang itu adalah dari dalam. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah bermula daripada dalam, dengan maksud digerakkan oleh hati itu. Padahal sungguh hati mereka jauh daripada aku. Kalau kita melihat ayat ini, betapa sedihnya Yesus melihat kalaulah itu terjadi kepada kita, Yesus juga sedih. Dia tidak kecewa, tapi dia sedih karena melihat bahwa orang inilah mereka yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka, hati mereka jauh daripada aku. Siapakah mereka itu? Di dalam ayat seterusnya, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mungkin kita diajar hanya enak saja, yang enak saja. Mengajar firman Tuhan dengan tidak ditegaskan, tidak didasarkan daripada Alkitab, hanya mungkin sesuatu agar dia tidak, atau si pengajar itu disukai saja. Bagi saya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu kita jelaskan. Oke? Kalau kita melihat definisi atau pengertian daripada kata munafik ini adalah mereka yang berpura-pura. Saya tidak katakan Anda berpura-pura, tapi kita merujuk kepada istilah munafik pada pagi ini. Nah, mungkin inilah yang terjadi pada bangsa yang Yesus tegur. Pura-pura mengikuti ajaran agama. Oh, kami punya agama ini yang paling baik. Saya mau katakan kita di sini, mana satu agama yang paling baik? Dalam konteks istilah, agama itu adalah mengajar sesuatu yang baik. Tetapi inti daripada pengajaran itu bukan, sebagai orang percaya, orang Kristen adalah bukan sekadar agama, tetapi Yesus. Yang kedua adalah munafik itu mengakui Tuhan. Siapa Tuhan kita? Ya, yang kita sembah adalah Yesus, tetapi tidak beriman. Ini juga munafik namanya. Dan Yesus berkata bahwa mereka beribadah, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh. Jadi hati mereka, orang munafik, hati mereka adalah bertentangan dengan apa yang diperkatakannya. Oke, menjadi suatu hal yang harus kita ambil perhatian. Oke, jadi saya memberi saranan kepada kita. Saya tidak mau ada di antara kita terdorong oleh kata-kata munafik ini. Oke, tanda-tanda orang Kristen memiliki iman yang munafik. Saya bagi kita ada 3 saja. Yang pertama adalah seorang pendusta. Jadi kalau kita melihat ini, pendusta ini adalah sifat daripada iblis. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Berarti kalau kita berdosa kepada sesama kita manusia, apalagi Tuhan. Sebab manusia itu nyata. Dengan maksud kita nampak secara mata kasar kita. Harap tidak itu terjadi bagi kita. Oke, boleh juga kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Mungkin boleh catat ayat 1 Yohanes 2 ayat 4 saja. Yang kedua, tanda orang Kristen yang memiliki iman yang munafik, yang kedua adalah seorang pembohong. Berarti bersepupu-kah atau berakhir ini dengan pendusta? Satu keluarga, kan?
Di dalam Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ingat di sini, lebih baik miskin atau orang miskin daripada seorang pembohong. Ini kata-kata tersohor, pengajar tersohor itu Raja Salomo kan, raja yang tersohor dengan kebijaksanaannya. Dia kata lebih baik bagi orang miskin daripada seorang pembohong. Dan ada kebenaran juga, selalu orang kaya ini yang bohong daripada miskin, menambah ketegaran miskin orang miskin. Di dalam Mazmur 5 ayat 7 juga, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ingat, ini bukan lagi suatu hal yang harus kita perhatikan, tapi menjadi amaran. Okay. Yang ketiga, dia adalah seorang yang mengkhianati atau pengkhianat. Kita lihat satu pribadi yang mengkhianati Yesus, kan? Apa yang terjadi? Dia tanam, dia tabur khianat, dia tuai kematian. Jadi seseorang yang mengkhianati tugas yang dipercayakan, artinya tidak amanah, tidak jujur, tidak telus, kan? Ini biasanya terlihat daripada soal kepimpinan. Tetapi sebagai orang percaya juga, kita memimpin iman kita. Di dalam Amsal 14 ayat 25, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa yang menyemburkan racun kebohongan, boleh kata apa begitu? Adalah pengkhianat. Jadi di dalam Amsal 21 ayat 18 juga, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Waduh, ini bahaya nih Pak. Jadi menjadi orang Kristen, janganlah menjadi orang munafik, tapi harus iman yang jujur, iman yang benar. Jadi saya pikir tanda-tanda ketiga itu adalah satu keluarga. Lengkap sudah itu. Tapi mungkin Anda boleh tambah juga yang tanda-tanda orang. Ciri-ciri orang Kristen yang memiliki iman yang munafik. Mungkin akan datang saya akan menyampaikan penghalang iman kita. Tetapi bila kita belajar secara daripada minggu lalu hari ini, dia berkait rapat. Dan kita melihat bahwa salah satu hal yang kita belajar pagi ini juga adalah tentang ciri-ciri iman yang benar. Ada 7. Jadi saya usaha sampaikan itu ayat, nanti kita boleh saya akan paparkan saja. Oke, yang pertama, iman yang munafik itu dalam menutupi jati diri dengan kepura-puraan. Sekali lagi kita bersumber daripada latar belakang ayat Matius 15 ayat 7 tadi adalah Yesus berkata, bangsa ini. Dalam konteks kita hari ini, siapa itu? Berarti kita lah orang percaya diperhatikan dan harus mengambil perhatian tentang hal ini. Saya tidak tahu lah. Tapi kalau jati diri ini, ya kalau di kalangan guru tahu ini kan jati diri. Bagaimana dia memperkasakan menjadi seorang pelajar, kan? Nah kita lihat di sini bahwa maksud daripada kepura-puraan ini adalah perbuatan yang dilakukan berkaitan rapat dengan kepalsuan, hipokrit, kemunafikan, dan bermuka dua. Ada lagi istilah talam dua muka, lebih parah. Yang seterusnya tentang pengertian dalam hal ini adalah suatu hela. Artinya hela ini lebih daripada kepura-puraan tentang kehendak hatinya. Berbicara juga tentang keinginan. Jadi suatu hal kepura-puraan itu berbicara juga tentang orang yang tidak jujur. Oke, itu di dalam Kolose 2 ayat 18.
Boleh coba kita nampakkan ayat di sini. Perlu saya baca. Oke. Yang kedua, hal yang kedua adalah iman yang munafik itu adalah bersifat egois. Saya melihat, meneliti maksud atau arti perkataan egois ini. Egois ini adalah suka mementingkan diri sendiri. Dan suka bermegah-megah. Mungkin boleh tambah suka menunjuk-nunjuk. Selain itu, egois itu juga tidak mau dikritik, tetapi dia yang senang untuk mengkritik. Jadi bayangkan ada sifat, ada sikap egois itu. Takut ambil risiko. Tetapi beriman kepada Tuhan, beriman. Nanti kita seperti Petrus. Oh, pertama dia kata Tuhan Yesus, oh dia hantu itu kan. Lepas itu dekat-dekat, oh dia tengok, oh guru, Tuhan, kalau engkau itu Yesus, ya kau panggillah saya berjalan di atas air. Wah, waktu dia berjalan di atas air, banyak cabaran-cabaran, pengaruh-pengaruh, godaan-godaan yang dia dengar. Dia lihat gelap gelita, seolah-olah tidak ada pengharapan. Bahkan dia lagi tidak percaya betul ke Yesus itu. Wow. Itu juga mungkin kadang-kadang terjadi bagi kita, atau terjadi bagi orang percaya. Takut ambil risiko, tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia saja yang oke. Kan? Halo. Orang bilang malaikat pun jatuh, wah. Siapalah kita di hadapan Tuhan? Hah? Saya mau mengajar kita pagi hari dengan firman Tuhan. Ini kalau dalam konteks gereja, pastor lah yang paling kuat. Saya manusia biasa. Boleh saja lemah, boleh saja gagal. Bahkan mungkin boleh saja jatuh. Jadi kita harus belajar bahwa ada satu, bukan pepatah, tapi ada kata orang, besi tidak boleh dikalahkan oleh siapa. Ini besi. Tetapi yang mengalahkan, yang membuatkan dia buruk, tidak bertahan adalah karatnya. Jadi itu membayangkan adalah dalam kehidupan kita secara rohani, mungkin karat itu kita gambarkan seperti hal-hal ini, termasuk egois. Jadi hati-hati. Surat Yakobus 3 ayat 16 seperti yang terpapar di depan kita. Jadi bahaya egois. Ya. Yang ketiga, iman yang munafik yang ketiga adalah tidak ada sikap kepedulian. Tetapi tadi kita diajar tentang kasih. Kasih itu dengan maksud tolong menolong, bantu membantu. Ya kan? Ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dia mana? Macam mana? Dibuang. Dijinjing. Jadi saya pikir itu suatu hal yang berkaitan rapat dengan kepedulian. Sebagai orang percaya, kita harus ada kepedulian. Jadi maksud orang yang tidak punya ada sikap kepedulian itu adalah tidak ada keprihatinan, merujuk kepada sikap tidak ada toleransi. Ya? Tetapi sebagai orang percaya, kita haruslah altruisme. Adalah suatu sikap atau naluri untuk memperhatikan. Ini yang harus kita tanam, sikap memperhatikan. Inilah yang ada pada sikap iman yang tidak munafik.
ada kepedulian, perhatikan dengan maksud secara positif. Jangan kita memperhatikan secara negatif. Kita tengok saja orang dari kaki sampai rambut dia pun, ini tidak betul ini. Itu biasa. Saya katakan itu biasa dan bukan luar biasa. Kan? Karena selalunya beralih kepada sikap kita yang negatif, artinya tidak ada kepedulian. Baru lihat orang gayanya dari kaki sampai rambutnya ini tidak betul, ini tidak betul. Siapa yang betul? Orang itulah. Sebab dia tidak peduli. Jadi itu kita lihat dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Jadi dikatakan di sana, marilah kita saling mengasihi. Kita diajak oleh firman Tuhan supaya menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang tidak munafik. Kita harus mengasihi. Ada sikap kepedulian. Seterusnya, yang keempat adalah suka mencari muka. Saya tidak tahu macam mana ini suka mencari muka, tapi saya selidiki bahwa mencari muka ini adalah berbuat sesuatu dengan maksud supaya dapat mendapat pujian, mendapat sanjungan. Paling drop lagi, minta puji. Ini bahaya ini. Jadi bukan kita berpikir bahwa percaya pada Tuhan, begini, bagaimana. Kita harus selidiki bahwa ini adalah pecahan bagaimana iman kita tunjukkan kepada Tuhan dan kepada dunia ini. Selain suka mencari muka tentang minta pujian, kan, mendapat pujian saja. Kalau dia buat sesuatu lah dalam konteks kita pelayanan, tidak kena puji, habis. Kecewa berat sudah dia. Tidak mau pergi pelayanan, sudah ikut pelayanan. Itu contoh saja ya. Tapi kalau itu berlaku, bertobat saja. Minta perhatian tanpa berpikir 2 kali. Artinya seolah-olah kita ini digambarkan seperti satu injin kereta yang tidak ada filter. Bahaya juga kan? Kalau kereta tidak ada filter, habis. Anda bukan lagi 3 bulan atau 6 bulan service itu engine kereta, tetapi bulan-bulan. Caranya adalah, ataupun cara orang yang suka mencari muka ini adalah dia monopoli. Semua dia mau. Itu pertama. Semua dia tahu. Itu di mulut saja. Kau tahu siapa? Oke, saya tahu. Kau tahu? Semua. Tapi bila buat kerja langsung. Inilah monopoli. Itu salah satu menyalahkan juga dan meremehkan. Mari kita saling memperhatikan atau memperdulikan seperti dalam politiknya. Dan kita elakkan ini sebagai orang percaya. Kita elakkan ini suka mencari muka. Tidak apalah. Tapi bila Tuhan memanggil kita, maka Anda tidak akan mencari muka seperti poin keempat ini. Itu kita lihat atau rujuk dalam Injil Matius 22 ayat 18. Saya jelaskan sedikit di sini. Yang menyuruh murid-muridnya adalah, atau murid-murid Yesus adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi kata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Wih, ini betul-betul rohani, alim ini, dia cakap. Dan jujur mengajar jalan Allah. Memang pun bukanlah Yesus mengajar jalan Allah, tapi dialah Allah, dialah surga. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak cari muka. Selain kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada dunia ini, dia tunjukkan adalah sikap kerendahan hati.
Yesus tidak berkata, aku datang sebagai Tuhan, mana yang berdosa, kasih hukum. Nah, ada begitu kan? Tapi sudut yang lain kita lihat sana adalah pengakuan. Perbedaan daripada pengakuan per orang ataupun orang di sekitar. Yang kelima, ada tujuan, ada motif, ada niat yang tidak tulus. Tulus, okay? Dengan arti adalah mendatangi kita hanya pada saat kita berbahagia. Saya bagi kita satu gambaran. Pada waktu si ini dia banyak berkat, Pak beli kopi-kopi. Kita dengar si banyak berkat didapat, macam kering sebelah leher ini. Nah, kira-kira begitu. Tapi dia dapat si B tidak ada sesuatu, tidak perlu. Jadi seperti inilah gambaran. Kalau ada niat saja yang tidak tulus adalah pada waktu kita senang saja baru orang cari kita. Bukan pendengar yang baik, termasuklah pendengar firman Tuhan. Tidak ikut senang, tidak selesa ketika ia mendapat sesuatu hal yang baik. Apalagi selalu berbicara. Kita terus dalam Amsal 14 ayat 32 dikatakan bahwa orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Seperti gambaran yang disebut tadi adalah seperti besi yang meruntuhkan, yang merosakkan, yang membuat besi itu jadi buruk. Itu namanya jual besi buruk karena karat. Jadi bahaya, amat bahaya ini. Jadi kita harap telah diperingatkan di sini. Oke. Yang keenam adalah iman yang munafik berbicara tentang mengetahui kebenaran namun tidak turuti. Ini amat bahaya. Sekali lagi kita mendengar apa yang Yesus katakan tentang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh. Berarti mendengar itu patut, tapi melakukan tidak. Jadi itu amat bahaya bagi kita. Bukankah pada minggu yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan tentang iman yang praktik? Iman praktik itu adalah mendengar dan melakukan. Merujuk juga kepada poin ke-6 ini adalah suatu fitnah. Dia bukan berfitnah kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Adalah suatu pembohongan terusan ke atas seseorang ataupun kepada sesiapa. Mungkin bohong terhadap anjing juga. Ada begitu? Ataupun selalu dulu kan pinggang itu tangan, nah ada makanan. Itu pun bohong juga. Hah? Ketawa sudah mereka yang ada. Ketidakpatuhan itu tanda menerima kesalahan. Jadi kita perhatikan di sini bahwa suatu hal yang tidak seharusnya ada pada kita adalah ketidakpatuhan. Mari kita lihat ayat rujukan daripada poin ke-6 ini adalah dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, maksudnya beroleh persekutuan dengan Allah, namun kita hidup dalam kegelapan, dengan maksud hidup dalam dosa, kita berdusta. Jadi saya tidak katakan kau punya dosa paling besar, dosa paling kecil. Tidak ada Yesus katakan juga dosa besar, dosa kecil. Tetapi hal itu merangkumi karena kita tidak melakukan kebenaran. Yang terakhir, iman yang munafik itu merujuk kepada seorang pemain bola sepak. Bola sepak kamu nampak ke sana? Sediwara. Jadi memang betul lah dalam istilah sendiwara ini adalah hanya suatu lakonan.
mari jangan jadi bintang-bintang film. Rohani. Tapi saya tahu banyak yang minat bintang film Korea sekarang. Hindustan. Kalau zaman kami dulu, dengar saya nama SRK, wah, ada kayak hidup di zaman 90-an. Ya kan? Kalau dalam kategori umur saya paham lah itu. Ya. Jadi rupa-rupanya ini menjadi akibat, atau ini suatu akibat bila punya iman yang munafik adalah dia seorang pemain sandiwara, pelaku sandiwara, pandai berlakon. Kalau kau berlakon dengan saya, berlakon dengan pemimpin gereja, berlakon dengan kawan-kawan, rekan-rekan kau, tidak apa. Tapi ingat, jangan kita main-main di hadapan Tuhan. Pemain sandiwara juga berarti sesuatu kejadian yang tidak sungguh-sungguh dilakukan. Ada hubungan lah tadi itu kan, macam minta karena pujian saja, minta puji saja. Kalau dia buat, dia minta sanjung. Tapi biarlah semua yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Pemain sandiwara juga berarti memancing ikan tenggiri. Tapi saya dapat di sini memancing untuk mengelabui mata Tuhan atau mata sesama. Kita maafkan. Bukan kami tidak boleh memancing. Tapi dikatakan di sini adalah mempengaruhi, membawa sesuatu untuk hanya macam ya main-main, tidak lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya tidak mampu untuk menjelaskan untuk lebih dalam tentang bagaimana kita mengelabui mata kita sesama dengan Tuhan. Dalam surat Kolose 2 ayat 8, hati-hati. Nanti kamu balik, hati-hati di jalan raya. Kalau anak kita jalan, keluarga kita jalan, teman kita keluar saja, hati-hati, nah, kan? Jadi apa yang diberikan nasihat oleh Paulus supaya hati-hati, supaya jangan ada yang menawan. Itulah dikatakan tadi adalah mungkin memancing kita. Menurut filsafat, ada banyak guru-guru di sini. Filsafat itu adalah dilahirkan atau diakibatkan oleh pikiran orang-orang yang jatuh, tapi bukan bersumber kepada Alkitab. Jadi filsafat dunia ini memang termasuklah ahli saintis, kan? Saya pikir mereka tergolong daripada ahli-ahli filsafat. Tetapi Paulus mengatakan bahwa itu semua kosong dan palsu. Ingat bahwa ajaran-ajaran dunia ini tidak mampu untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi membuatkan kita untuk tidak bermain sandiwara. Tidak menjadi pemain sandiwara adalah kita benar-benar menurut Kristus. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah kita menjadi orang Kristen memiliki iman yang munafik. Matikanlah ciri-ciri, ketujuh ciri yang kita pelajari sebentar tadi, agar kita boleh memiliki iman yang benar dalam Kristus. Maka dengan itu saudara jemaat Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada ini, pergunakanlah kekuatan yang ada pada kita, pergunakanlah nafas yang ada pada kita, pergunakanlah akal pikir yang ada pada kita. Itu maksud firman Tuhan, supaya kita dapat memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu adalah beriman kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi mau tidak mau, kan?
Tetapi ini suatu keharusan dan kemestian bagi kita, agar gereja Tuhan harus memiliki iman yang tidak munafik, tetapi benar di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Mari kita tutup. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau Tuhan telah berfirman lewat hamba-Mu. Kami percaya kiranya Roh Kudus Tuhan terus bekerja, terus berbicara di dalam hati kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar kiranya bergema dimanapun kami berada, agar kami senantiasa diperingati oleh firman Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, karena ada waktunya pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama mendengar firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara, tetapi firman Tuhan adalah harta yang teristimewa buat kami. Kamu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka setiap hari, aktiviti bahkan pekerjaan mereka setiap hari, ataupun impian mereka Tuhan, supaya Allah memberkati hidup mereka. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kami disarankan untuk menidakkan iman yang munafik, tetapi pada pagi hari Tuhan menyadarkan kami, Tuhan memberikan kami suatu kesadaran yang mendalam, agar kami memiliki iman yang benar di dalam Engkau. Berkati kehidupan kami Tuhan, agar kami tidak mempersia-siakan hidup ini untuk percaya kepada. Haleluya. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Tuhan berkati.